Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bisalihin amin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya serta kemudahan kepada kita bersama sehingga kita bisa salat subuh berjamaah, kemudian sama-sama kita berniat i'tikaf dan bermudzakarah dengan ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan pada saat ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan mensehatkan badan kita serta memberikan kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kemarin ulun membahas masalah sholat. Nah, ini masalah azan. Ini sedikit kaji ulang gitu Pak, dengan fikih ini perlu kaji ulang kan insyaallah biar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-adzan wal i'lam bidukhulil waqtis shalah bi alfazin makhsusatin. Jadi jar ulama, azan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan menggunakan lafaz-lafaz yang tertentu. Nah, jadi kada sembarangan azan itu. Ada lafaz-lafaznya, ada kawa kita hendak dengan mengubah-ubahnya. Itu ada sudah ketentuannya. Kemudian bagi orang yang mengumandangkan azan, ini luar biasa ternyata Pak. Dan dengan azan inilah Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Insyirah Allah menyatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat, kami tinggikan sebutan namamu ya Rasulullah. Jadi Allah meninggikan Rasulullah, Allah memuliakan Rasulullah yaitu dengan kalimat azan. Makanya sebagaimana ketika Jibril alaihi salam datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tahu enggak bagaimana Allah meninggikan sebutan namamu? Ujar Nabi, Allahu ta'ala a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui. Jadi ujar Jibril menyatakan, Allah menyatakan apabila ujar Tuhan iza zukir, apabila disebut iza zukir tu ismi, apabila aku disebut namaku, nah, maka ujar Tuhan nama engkau pun disebut. Lalu dalam istilah itu dikatakan Allah dhammallah, Allah telah menyandingkan namanya dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang memekikkan azan dalam 5 kali sehari semalam. Nah, jadi begitu disebutkan asyhadu an la ilaha illallah, disebutkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, makanya dia Tuhan iza dzukirtu ismi, bila namaku ini disebut maka nama kamu pun puja Allah, nama Nabi Muhammad pun disebut. Nah, di sini Allah menyandingkan namanya dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga azan itu sejak zaman Nabi sampai sekarang kada henti-hentinya ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini luar biasa. Makanya bila orang sudah azan itu berarti orang meninggikan nama Rasulullah. Orang yang sudah azan itu orang yang
yang memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada nama manusia yang disebut 5 kali sehari, baik mulai dahulu sampai ini kada ada. Siapa yang dipekikan azan yang dikumandangkan dalam azan nama suaranya apa dengan sebutan nama kecuali dengan nama Muhammadur Rasulullah. Nah inilah hebatnya azan. Nah makanya azan ini bagi orang yang mengumandangkan azan berarti dia telah meninggikan nama Rasulullah. Sebagaimana Allah meninggikan juga nama Nabi Muhammad dengan disebut namaku kata Allah maka disebut pula namamu. Makanya kalau kita lihat secara dunia secara global titik-titik azan di muka bumi ini dengan adanya perbedaan waktu seolah-olah 24 jam azan itu kada berhenti baik. Sebutan dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nang kedua pulang ibadah nang paling hebat sebagaimana dikatakan pada pembicaraan kita kemarin. Ibadah nang selalu diingatkan hayya 'alas shalah. Ayo nang merasa dirinya beriman kepada Allah, nang merasa dirinya beriman kepada Rasulullah, salat. Mari kita salat. Hayya 'alas shalah. Ini pun juga diingatkan kita 5 kali sehari semalam. Haji tidak diingatkan seperti ini, puasa tidak diingatkan seperti ini. Tapi dengan azan ternyata salat. Makanya sampai kemarin itu kita bahas di mana hadis Nabi bujurannya menyatakan ujar Nabi laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah jenazah kalian, maksudnya juga talkinkanlah orang yang sudah sekarat nang hendak meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berpisah dengan dunia, ingin menghembuskan nyawanya terakhir, apa nang beliau ingatkan? Ummati as-salah. Hebatnya sembahyang sampai menjadi wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anak meninggal dunia. Dan juga kita diingatkan 5 kali sehari disebut nama Allah asyhadu an la ilaha illallah. Kita buju-buju bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itulah utusan Allah. Hayya 'alas shalah, nang buju-buju meyakini dirinya Allah sebagai Tuhannya, nang meridhai Nabi Muhammad sebagai nabinya, hendaklah dia as-salah. Oh ini Pak luar biasa. Makanya pian nang jadi muadzin. Nah, ini hadis pembahasan kita pagi ini lupa nang menjadi muadzin pian jangan merasa kecewa dengan adanya kita pembahasan pagi ini. Nah, jangan sampai kalau bisa di masjid di RT kita ada musola kada azan, kita nang turun Pak. Ini kesempatan buat kita luar biasa untuk mengumandangkan azan, untuk memanggil orang dalam melaksanakan ibadah sholat. Ibadah yang paling afdal. Kemarin juga sudah dibahas bahwasanya as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya daripada agama. Maka kata Allah, maka kata Rasulullah, orang yang menegakkan salat berarti menegakkan agama. Nah ini keutamaan daripada muadzin. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nas ma fil adhan was saffil awal summa lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu. Ujar Nabi, kalau manusia itu tahu, ujar Nabi, apa-apa yang terdapat di dalam azan, kelebihan daripada azan, keutamaan daripada azan, kemudian mereka tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan cara diundi. Masing-masing hendak minta diundi. Oh, Masya Allah Pak. Jakanya beundian nih. Kita masuk juga orang nang ikut beundi. Kalau seandainya tahu, ini nah ujian Nabi, kalau seandainya tahu apa-apa yang terdapat dalam azan, maksudnya keutamaan azan, sembahyang di sop pertama, tidaklah dia menemukannya kecuali dengan cara diundi.
sungguh mereka semua ingin minta diundi agar mendapatkan giliran untuk menjadi sang muadzin. Untung aja Pak azan ini kada babinian Pak. Jakanya azan ini boleh babinian, mungkin lalakin bisa kada kebagian lagi Pak. Soalnya yang paling aktif nih babinian. Coba lihat pian, nang arisan pukul 3 babinian. Nang baterbangan jo siang tengah hari babinian. Mana ada bapak-bapak? Makanya jakanya azan ini ada kesempatan buat babinian. Mungkin kada ada kesempatan lagi buat lelaki hendak azan nih. Babinian menguasai. Untung aja azan ini kada babinian biar. Nah, Masya Allah luar biasa Nabi menyatakan. Wa an Muawiyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal muadzinina atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah, hadis riwayat Ahmad wa Muslim wa Ibnu Majah. Jadi ujar Nabi, sesungguhnya para muadzin itu manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ini makna secara tersuratnya atau secara mana lahirnya memang kelihatannya kenapa aja muadzin itu panjang lehernya. Nanti maksud panjang lehernya itu jar ulama karena ketika pada hari kiamatnya, pada hari kiamat bukan hari ini. Mun hari ini masih handap aja baik. Karena hari kiamat panjang. Nanti maksud dengan panjang lehernya itu apa? Manusia ketika pada hari kiamat nang ada matahari sejengkal, ada nang matahari mungkin sehasta, ada nang sedapa, ada nang sekian panjang meternya dari jarak dia dengan matahari. Maka pada waktu itu manusia ada yang berkeringat sampai ke lututnya, ada yang berkeringat sampai ke pinggangnya, ada yang berkeringat sampai ke dadanya, ada yang berkeringat sampai ke lehernya, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Sang muadzin kada tenggelam. Kenapa? Lehernya panjang. Maksudnya banyak kebaikannya. Itu sang muadzin ini banyak kebaikannya Pak, ya Allah ini. Makanya kita bila ada langgar kada azan, kesempatan pian azan. Itu kesempatan azan, jangan sampai langgar nganggur kada azan. Ini luar biasa ini. Kita baca hadisnya dulu. Wa 'anil Barra bin 'Azib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil muqaddam. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat pada saf yang pertama. Maknang sembahyang saf pertama ini untung berapa? Sembahyang selalu bisa di saf yang pertama. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang salat di saf pertama. Wal muadzinu yughfaru lahu madda sautih. Sedangkan muadzin diampuni dosanya sejauh mana suaranya. Oh ini baik. Jadi punya kau bagus saja mic tuh nyaring-nyaring. Semakin jauh suara muadzin, semakin banyak ampunan yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddiquhu min man sami'ahu min ratabin wa yabisin. Dan membenarkan daripada orang yang mendengarnya, daripada bangsa basah dan bangsa kering, nang besah nang kering, mendengar, membenarkannya, menyaksikannya. Walahu mislu ajri man shalla ma'ahu, dan dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat bersamanya. Mungkin bukan itu saja Pak Ai, bukan saja sejumlah. Ini nah hari ini siapa nak azan subuh ini 4 shop nang sembahyang subuh, tambah babiniannya. Masya Allah, sang muadzin mendapatkan pahalanya. Nah, hebat kalau muadzin tuh. Hebat Pak muadzin tuh. Ini hadis Nabi menyatakan, ujar Nabi, walahu mislu ajri man shalla ma'ahu. Qala al-Munzir, ujar Munzir, hadis riwayat Ahmad wan Nasai bi isnadin hasanin jayyidin. Sanadnya bagus. Bukan itu aja Pak, karena ada hadis Nabi menyatakan man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang menggawinya. Ini muadzin, mungkin jam zuhur, ada orang tunggu, sudah kajurang berjuhur, belum tahu lagi zuhur. Ternyata begitu mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka orang nang hendak berjuhur, ibu-ibu nang sibuk astagfirullah juhur baampe sidin, nang ada kegiatan lagi rapat berhenti astagfirullah subuh apa zuhur berhenti. Berapa banyak orang nang melaksanakan sholat
disebabkan karena sang muadzin, ulun yakin nang muadzin mendapatkan pahalanya. Pak, kada tertariklah kita menjadi azan. Makanya Sayyidina Umar, saya nih kalau kada menjadi gubernur, saya ingin menjadi muadzin. Waktu bila Sayyidina Umar. Nah jadi kita naran azan nih, Pak. Bila kada ada tuh kesempatan tuh, Bang. Inya kadang-kadang azan nih, bila nang bagus suara tuh pernah menyayangi ke suara. Kada mau azan nang 5 waktu nih. Padahal azan mau bebila kah, mau azan Jumat kah, azan nang 5 waktu kah, jangan pilih, yang penting azan. Nah, ini kesempatan luar biasa azan. Makanya mun kita sudah bisi langgar, bisi musalla, sampai kada azan sangat disayangkan, sangat disayangkan itu. Wa an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abi Darda aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin, tidaklah dari 3 orang, ayo bertiga aja nek, tidaklah ujar Nabi dari 3 orang, atau boleh dikatakan tidaklah sekampung itu melainkan bertigaannya, la yu'adzinun, mereka tidak azan nang bertiga ini. Sekampung nih bertiga umpamanya, atau tidaklah dari 3 orang, 3 orangnya bertiga, entah sekampung entah siapa terserah aja, sampai kada azan, wala tuqamu fihi musholah, dan tidak dilaksanakan sholat pada mereka nang bertiga itu, illa istakhwaja alaihimus syaitan, melainkan mereka telah dikuasai syaitan. Nah, makanya itu hebatnya azan. Makanya kan dalam hadis dikatakan kalau ketika azan itu dikumandangkan istadbara syaitan, syaitan tuh lari terbirit-birit. Kita kadang melihat Bang Bala, jakanya kita melihat Pak. Mungkin begitu Allahu Akbar, gerabakan syaitan bukan. Tapinya syaitan ini mucil, limba tuntung azan datangan pulang. Nah ini. Kalau apa 5 buka tuh jarak kada 5 kali dikuciaki Pak, pahadangan azan aja buka. Nah, ini. Makanya biasanya ada orang nak ruqyah, orang nak kemasukan jin tuh diazanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diazanakan Pak. Karena setan tuh paling kada senang mendengar orang azan. Nah, jadi bila ada orang telah mendengar azan subuh sangit, itu bisa kemasukan jin presiden. Jadi ini kayaknya nyari kan azan. Nah ini Pak Ai, itu lagi sedang kemasukan jin. Cuma itu tadi tempat tuntung azan datangan pulang. Wa iza suwiba qomat, bukahan pulang, be itu datangan pulang. Terus iblis nih orangnya kada putus asa, lalunya membisiki kita. Pertama ya nah hendak sembahyang dibisikinya, kena dulu pian lagi uyuh, pian lagi ini. Aja pelan-pelan aja santai. Nah kena ada sesuatu untuk kita bahas kenapa ai. Orang hendak sembahyang ini nah godaan setannya luar biasa. Itu disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Karena suatu waktu kita baca nih itu, nang naran godaan setan ketika anak sumbang ini macam-macam digodanya kita nih. Mulai kita hendak sumbang, nah kayak apa caranya kada sumbayang, kawajo sumbang ini tundanya waktunya, kawajo macam-macam pai. Itulah cerdasnya setan di dalam menggoda orang sumbayang. Makanya julun ibadah yang paling besar godaannya adalah sholat. Nah itu pokoknya setan berupaya semaksimal mungkin nang kayak apa caranya orang kada sembahyang. Coba lihat ijapian lah, tukang tuh nyata-nyata di masjid mulai bisukan sampai sore, orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita istirahat lu jadi tukang istirahat bener kan. Padahal sudah di masjid tuh baik, istirahat aja, tuntung sembayangan bagawi pulang, bagian coba ya Allah. Ngalih bana pula sembayang. Dah sebujur baik, ngalih bana sembayang nih biar. Lalu pulang dalam hadis Nabi menyatakan, wa an Abi Hurairah
Wa an Uqbah ibnu Amir qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'jibu rabbuka azza wa jalla min ra'i ghanamin fi syajiyatin bi jabalin yu'adzinuna lis-shalah wa yusalli. Jadi termasuk Allah tuh kagum baik kepada orang yang berada kepada si pengembala kambing yang berada di celah-celah gunung. Si dini mengembala kambing, si dini berkecimpung dengan kambing, sibuk lawan kambing di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah gunung. Sekalinya azan di sana, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tuh azan orang Arab kampung Baduy itu gitu aja Pak. Kadang belagung kayak gitu Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kampung tuh gitu aja badai azan. Nah lalu limbah itu azan tahu aja orang tuh kalau ada orangnya azan sing nyaringan. Limbah itu sembahyang inya apa ujar Tuhan, unzuru li abdi, saksikanlah oleh kalian wahai malaikatku ini kepada hamba-hambaku ini. Nang hambaku mau azan, mau sembahyang walaupun di celah-celah gunung, walaupun di tepi gunung, walaupun di lembah-lembah gunung atau di lereng-lereng gunung, hadza yu'adzinu wa yuqimus shalah. Inya mau azan menegakkan sembahyang ya khafu minni, ni hamba ni takut lawan aku dia Tuhan. Qad ghafartu li abdi, ku ampuni dosa hambaku ini wa adakhur wa adakhaltuhu al jannata, di saya ku masukkan ingin dia Tuhan ke dalam surga. Hebatnya azan. Jadi sebenarnya azan ini walaupun serongan di paumahan misalnya sampai azan bekut siap kita azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti padakan orang tetap ingat tuh baik. Tahu aja di pemahaman azan. Sebenarnya bukan itunya. Kalau orang nang paham, nena azan yang kita kumandangkan ini disaksikan oleh pepohonan, disaksikan oleh benda-benda yang basah, disaksikan oleh benda-benda yang kering. Malah dikatakan semuanya itu memohonkan ampun kepada sang muadzin. Hebatnya azan. Makanya bujur orang bahari itu ya Allah. Sidin kalau di rumah tuh azan sing nyaringan, cuma kada turun ke langgar. Azan di rumah tuh maksudnya di rumah ini biar bangunan seberadaan. Nah ini. Pun kita kalau keapian hanya azan. Keapian azan macul selawar pula. Ini antara setan takutan, setan ketujuh. Ya kalau namanya di situ dipadakan takutan ya. Nah ini. Jadi itu kada kawan juga diambil patukan baik. Di mana ilmunya adalah azan bertilanjang. Rasa kada kehabisan pikir data baik. Wah, di atas pohon di atas rumah azan sing salawaran. Pian wah ini jangan coba-coba pian musim nang HP Android nih ada nang moto pian. Langsung viral. Ini juga mazhab mana pulang nih. Ada azan kada sing salawaran ini. Nah, takutan api sih, takutan Allah kada. Nang ini tadi azan di lereng-lereng gunung, takutan Allah. Makanya jihatan ku ampuni dosanya, ku masukkan inya ke dalam surga. Sababu masru'iyatihi, sebab disyariatkannya azan. Ini asal kisah azan baik. An-Nafi' dari Nafi', anna Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar kana yaqul, dia berkata, kanal muslimun, dulu ujazilin orang-orang muslim, dulu itu kan menggunakan kana tuh PL madi atau jarang tuh pajakannya tuh PL apa kata kerja bentuk lampau. Kana dulu al muslimuna, orang-orang muslim yajtami'un, mereka sedang berkumpul. Wa yatahayyanuna lis-shalah, mereka menunggu-nunggu waktu sholat. Walaysa yunadi biha ahadun, tapi kadada nang mengiyawi waktu itu karena azan kadada baik. Jadi kadada nang mengiyawi azan. Fatakallamu yauman, maka mereka berpandir-pandir pada suatu hari fi dzalika tentang itu. Faqala ba'duhum, jadi sebagian mereka ittakhadzuna kusan mislana kusan nasara. Jakanya kawa kita ulah bang lonceng, baulah lonceng dia bagiannya sebagaimana loncengnya kaum Nasrani.
Jadi bilanya sampai sholat catuk lonceng. Deng, deng, deng. Nah, ada yang mengusulkan demikian. Wa qala ba'duhum bal qarnan misla qarnil yahud. Jakanya kawajib bagainya anu aja kita pakai trompetnya Yahudi. Jadi bila sudah sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, bunyiakan. Tiup trompet, berdiri di atas tempat yang tinggi. Tototot. Wah itu. Faqala Umar. Jadi dia Sayyidina Umar. Awala tub'asuna rajulan yunadi bis-shalah. Tidakkah kalian mengutus seseorang untuk mengiyawi orang sembahyang? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian Nabi ya Bilal kum panada bis-shalah, hadis riwayat Ahmad wa Bukhari. Jadi ujian Nabi wahai Bilal, berdirilah kamu, panggil manusia untuk melakukan azan. Ini waktu itu kada ada azan lagi. Jadi mungkin Bilal itu memanggil orang sembahyang bisa jadi mungkin ya muslimun as-salah as-salah. Dalam riwayat hadis lain dikatakan dari Abdullah ibnu Zaid bin Abdir Rabbah qala, dari Abdullah bin Zaid bin Abdir Rabbah berkata, lama amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus. Ketika Nabi nih menyuruh seseorang untuk dengan lonceng, lihat riba bihinna, lihat riba, untuk dipukul kepada manusia fi jam'il lis-shalah, untuk mengumpulkan sembahyang. Lalu pada waktu dalam riwayat lain huwa karihun. Dalam riwayat lain Nabi kada ketujuh pakai lonceng itu. Kenapa? Limuwafaqatihi lin nasara. Karena ini menyamai seperti orang Nasrani. Nah, jadi Nabi kita jangan menyamai orang Nasrani. Tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadi. Tafa bi, jadi telah mengelilingi seseorang wa ana naimun, aku lagi guring di Abdullah bin Zaid. Rajulun yahmilu naqusan fi yadi. Seseorang berjalan Fakultu lahu, aku berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'an naqush, pian jual kah lonceng ini? Nah, qal maja tasna' bih, apa yang kamu lakukan dengan lonceng itu? Qal qultu nad'u bihi ila shalah, kami untuk mengajak orang sembahyang, kami untuk memanggil orang salat. Qala afala adulluka ala ma huwa khairum min dzalik, tidakkah ujar si laki-laki itu kutunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada lonceng itu? Nah, lalu dikatakan qala faqultu lahu bala, ya kalau gitu apa yang lebih baik? Qala taqul, lalu ujar si nina, ucapakan nikamna, ucapakan kamu ketika sudah sampai waktu salat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Summa stakhara ghaira ba'idin. Nimba itu dimundur kada lawas kemudian, lalu ujian summa qal taqulu idza uqimatis shalah. Nina sudah tuntung ajan, kada lama kemudian jaraknya setelah itu Ujasidin ketika hendak menegakkan salat ucapkan ini, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
falamma asbahtu limbah beisukannya bangun guring beisukan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima raaitu maka aku kisahkan lawan Nabi apa nang aku bermimpi malam tadi berarti mimpi azan nih baik azan ini mimpi ku kisahkan lawan Nabi dengan apa yang aku lihat malam tadi. Qal ujar Nabi inna ala ru'ya haqqin insyaallah sesungguhnya itu benar-benar mimpi yang sebenarnya inna ala ru'ya haqq itu mimpi nang sebujurnya insyaallah lalu ujar Nabi menyatakan setelah itu faqum ma'a Bilal fa'alqi alaihi ma ra'aita dah jasatuh ayo kamu datangi Bilal ajarkan talkinkan kalimat itu kepada Bilal falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan suruh Bilal nang azan karena Bilal itu lebih baik sautan mink dia lebih baik suaranya daripada kamu nah jadi ternyata azan itu Abdullah bin Zaid yang memimpikan lalu Nabi menyuruh mengajarkan kepada Bilal yang disuruh azan karena apa suara Bilal itu lebih nyaring suara Bilal itu lebih merdu. Nah itu. Jadi munyakawa nang jadi muadzin itu suaranya nang merdu. Nah kalau kada merdu nih kurang nyaman tang Pak ya Allah. Ya julun bila kada merdu nih nah. Soalnya mun merdu tuh Pak ya Allah nang kayak mendengar azan di Masjidil Haram tuh ya kalau rumah orang merinding bulu awaknya mendengar. Lu kada kau mencontohkan Pak karena suara lu kada merdu. Jakanya merdu kau mencontohkan gitu nah. Makanya bagi orang-orang yang dilebihkan suara itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nah, makanya nang suara-suara merdu hendaklah azan. Jangan azan Jumat saja. Itu nang suara-suara merdu sayang Pak Allah memberikan kelebihan suara merdu hendaklah kita azan. Nah, itu azan. Ya kalau nang merdu ni orang nyaman menjawab, mun kada merdu ni orang kada menjawab malah menyangit. Misalnya nang kada merdu lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7 orang azan kah bawayang kah? Nah, ini nang kada nyamannya Pak. Dipadakan bawayang. Soalnya lagu sini lagu wayang gitu nah, Ada Pak Ilun lah mendengar azan pian jauh kedengaran azan tuh semua sini lagunya itu nah tuha pang Pak tuha benar waktu itu pas kami bawa bacaan di Pelangka Pak tuha benar sini azan tuh model kayak lagu kayak apalah orang tuha ya kalau gatar-gatar lagu sidin Allahu Akbar Allah ya model kayak lagu serius satu Pak jadi ya bagiannya tuh pian Pak Haji jebin tuh kalau diganti sintu azan mun diganti ampih lalu penggantinya kada ada nah ini Pak jadi hakon aja sina azan nang suara apa adanya itu nah nang bagus kada mau turun sayangnya itu nah Pak maksud tulun tuh nah jangan karena ya kita ini maunya azan tuh azan Jumat aja nang bagus-bagus sebenarnya nang azan sehari-hari itu nah nang bagus mantap benar Pak. Nah lalu Bilal azan, lalu Sayyidina Umar Pak mendengar demikian, fasami'a bidzalika Umar wa huwa fi baitihi fa kharaja, maka Sayyidina Umar ketika mendengar azan Bilal, begitu Bilal azan, langsung Sayyidina Umar keluar bepairan coba apa nih selendang sidin, bepairan selendang sidin yaqul wallazi ba'atsaka bil haq demi engkau ya Rasulullah diutus sebenarnya sebagai seorang nabi laqad ra'aitu mislal ladzi ara ulun pun bermimpi dengan azan ini makanya azan ini hadisnya hadis mimpi nah makanya kan hadis itu gini Pak apa itu hadis hadis itu adalah ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi apa nang bentuk ucapan nabi itu hadis apa azan yang diucapkan nabi itu hadis min qaulin au fi'lin apa aja yang digawi Nabi itu hadis makanya Abdullah ibnu Umar saking cintanya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
apa aja nang digawi oleh Nabi sidin gawi. Sidin kada memandang hukum lagi, ini makruh deh, ini sunat kah, wajib kah, atau sunat muakkad kah. Bila Nabi menggawi, gawi sidin. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji mulai Madinah, Nabi ini mengambil mikot di Madinah. Sebelum sidin mengambil mikot, ada singgah di sebuah tempat buang hajat di sana. Abdullah bin Umar kalau mengambil mikot dari Madinah sampai di tempat di mana Nabi buang hajat, sidin buang hajat jo di situ. Melihat di situ Nabi behera, sidin behera jo di situ. Karena apa? Nabi menggawi ini dilaksanakan sidin baik. Itu orang dahulu. Seperti Ali karramallahu wajhah, Sidina Ali baik membaca doa hendak naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar. Takurihing Sidina Ali ini. Jadi orang, ya Ali, kenapa pian takurihing baca doa itu? Nabi waktu membacanya takurihing juga. Itu Pak Ai. Makanya min qaulin, apa aja yang diucapkan Nabi hadis. Au fi'lin, apa saja yang dilakukan oleh Nabi hadis. Makanya ujar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku sembahyang. Sini sembahyang ini baik. Sunnah qauliyahnya ada, sunnah fi'liyahnya ada, dua. Itu. Nah, lalu dikatakan di sini karena Sayyidina Ali Umar ini menyatakan demikian, sebagaimana aku lihat ya Umar. Nah, lalu di sini baik azan ini hendaklah. Jadi Nabi menyatakan faqala falillahil hamd. Alhamdulillah. Ini azan. Jadi azan ini hadisnya tadi min qaulin au fi'lin au takririn. Nah, jadi hadis ini namanya hadis takririyah. Apa hadis takririyah? Rasulullah menyetujui. Begitu Abdullah bin Zaid mengisahkan mimpi azan, Nabi ajarkan kepada Bilal. Itu mimpi yang sebenarnya. Datang Sayyidina Umar, ya Rasulullah ulun bermimpi juga. Itu mimpi yang sebenarnya, itu mimpi yang hak. Walaupun itu bukan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang dinamakan dengan hadis takririyah, hadis yang bukan bersumber langsung dari sidin, tapi sidin menyetujuinya. Sama nang kayak seperti Bilal, begitu Nabi Mi'raj mendengar bunyi trompah plok 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 plok, ya Jibril, suara apa itu? Itu trompahnya Bilal ya Rasulullah. Subhanallah. Bilalnya masih di dunia, trompahnya sudah ada di sorga. Lalu ujar Nabi, ya Bilal, ayu amalin arjaming. Ikam ini apa amalan sampai trompah kamu itu sudah ada di sorga? Nabi bertakut. Nah, makanya tidak semua amaliyah harus ada hadisnya. Ujar Bilal, ulun ya Rasulullah, aja ulun ya Rasulullah, ulun gawi. Bila ulun ba'uduk sembayang 2 rakaat. Kena batal pulang ulun ba'uduk sembayang 2 rakaat. Ini amalan Bilal. Sampai Nabi menakuni. Begitu juga, itu namanya hadis takririyah Pak. Kada mutlak bersumber dari Rasulullah. Ketika Nabi sholat subuh berjamaah, limba tuntung subuh berjamaah, sanya ada sipulan. Limba menyobo langsung sembahyang sunat. Allahu Akbar. Kita sudah tahu hukumnya. Sembahyang sunat sesudah sholat subuh itu hukumnya haram. Tapi ada sipulan menggawi sholat sunat sesudah subuh. Ujar Nabi, ma hadhihi shalah. Sembahyang apa ikam ni wahai fulan? Ujar si fulan, ya Rasulullah, ulun tadi hendak sembahyang sunat kada sempat lagi. Karena ujar Nabi, rak'atail fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang salat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Ulun kada sempat menggawi karena pian sudana. Allahu Akbar. Makanya ujar Nabi, idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Kalau sudah dikomandangkan iqamah, kada ada lagi sembahyang sunat kecuali sembahyang fardu. Jangan sampai menyunat di belakang imam, kada boleh. Langsung menyunat, jadi limba sipul langsung salat fardu, sipulan tadi limba tuntung salat fardu. Ayyus salat hadhihi, sembahyang apa ini? Ujar sipulan ini ya Rasulullah.
Nabi berdiam, tidak memberikan komentar dan tidak mengingkari, maka itu jadikan sebagai hadis takririyah. Boleh kita menggawi sembahyang sunat qobliyah subuh karena keburu waktu, imamnya sudah berdiri di paimaman, sholat subuh sudah dimulai, jangan menyunat di belakang imam walaupun sembahyangnya malam Jumat sujud sajadah. Langsung saja, karena kapan menggawe sembahyang sunat subuhnya? Setelah imam salam subuh boleh, tapi jangan saban subuh. Nah itu baik, menang saban subuh itu lain lagi, kesannya tuh jadi amalan itu. Nah itu namanya hadis takririyah. Jadi kada semuanya kalau mana hadisnya kan gitu, kadang-kadang apa ini ada nggak hadisnya? Kangalihan mencari hadisnya nih itu Pak. Nang nyaman tuh apa hukumnya? Kan itu. Perbuatan tuh biar kada bersumber hadis Nabi kada apa-apa juga. Misalnya lah pian, bapak-bapak, ibu-ibu jangan berdiri tengah jalan nanti ketabrak mobil. Adalah hadisnya, kan ada hadisnya Pak. Mau kada baca cobakan pian itu. Nah, ini anak mencari hadisnya terus. Kan itu. Aja waktu kita sudah habis main. Karena kita sambung lagi. Makanya di sini banyak hal-hal yang berkenaan dengan azan. Insya Allah jadi pembahasan kita, kalau ada kesempatan azan jangan dibiarkan kesempatan itu sampai kita kada azan sementara kita mampu azan.